Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana, Prodi PPKN semester 1. Oke, pembelajaran kali ini tentang pendidikan anti korupsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, korupsi sudah tidak asing kan didengarkannya. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat keinginan masyarakat, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendaknya dilakukan tidak hanya di sektor publik, namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil dan sektor swasta di tingkat internasional perlu diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak rusaknya kehidupan umat manusia. Poin A. Gerakan organisasi internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap 5 tahun, secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perilaku terhadap penjahat atau sering disebut dengan United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini, Kongres PBB ini telah terselenggara selama 12 kali. Kongres ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Australia pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime, dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu, The United Nations International Crime and Justice Research Institute atau bisa disingkat dengan UNICRI telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut. Poin kedua ada Bank Dunia atau bisa disebut dengan World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau perkondisi dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Oleh Bank Dunia
pendekatan untuk melaksanakan dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Oke, selanjutnya poin ketiga ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau Working Group on Bribery in International Business Transactions didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan, serta hukum administrasi pada tahun 1997. Poin keempat, masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997 menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. B. Gerakan lembaga swadaya internasional atau bisa disebut international laws. 1. Transparansi internasional. Transparansi internasional atau bisa disebut TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara, menerbitkan indeks persepsi korupsi di seluruh dunia. TI berkantor di pusat Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia. Pada tahun 1955, TI mengembangkan indeks persepsi korupsi. CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia, CPI disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan rank nilai antara 1 sampai 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi, yang terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara tinggi angka korupsinya. Yang kedua ada TIRI. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi
bekerja dengan pemerintah di kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. IRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, IRI memiliki kantor perwakilan di Yerusalem dan Ramallah. Juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi, dan Yerevan. Salah satu program yang dilakukan IRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Poin C yaitu tentang instrumen internasional pencegahan korupsi, di mana ada United Nations Convention Against Corruption. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka mencegah dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah tentang masalah pencegahan, tentang kriminalitas, tentang kerjasama internasional, dan pengembalian aset-aset hasil korupsi. Poin kedua ada Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan pada sisi supply dari tindak pidana suap. Berikutnya poin D yaitu tentang pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratisasi yang dapat dianggap sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau bisa disebut TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72. Sama kedudukannya dengan Cina dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat ke-94, Pakistan peringkat ke-138, dan Bangladesh peringkat ke-162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption di Hong Kong. Menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga anti korupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisi. Selanjutnya tentang arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia.
Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan pertunjukan yang merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan citra korupsi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu 1. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegak hukum. Yang keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oke? Cukup itu yang saya sampaikan mengenai pembelajaran tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.